Saya akan mendemokan Sentra Mobile Application. Pertama, pengguna akan disuguhkan oleh halaman splash screen dan welcome screen dari Sentra Mobile Application. Dan di welcome screen terdapat dua fitur, yaitu buat laporan dan get started. Nah, untuk dibuat laporan, pengguna diwajibkan untuk mengisi beberapa kolom. Setelah kolom tersebut semua terisi, maka klik kirim laporan dan pengguna akan menerima ID laporan, sehingga ID laporan tersebut bisa untuk dibuat tracking laporan di saat pengguna sudah mempunyai akun dan bisa login ke aplikasi Sentra Mobile Application. Next, ke fitur Get Started. Di sini jika pengguna belum mempunyai akun, bisa untuk registrasi ataupun memilih fitur sign up dan memenuhi form yang sudah tersedia. Dan di sini saya mencoba untuk login tetapi memakai role admin konsultan, bukan user. Lalu klik sign in, saya berhasil masuk di halaman dashboard. Di halaman dashboard sendiri terdapat fitur utama, yaitu chat, tracking laporan, statik laporan, dan informasi seputar dinas P3A Kabupaten Nganjuk. Di sini saya mencoba untuk menggunakan fitur unggulan, yaitu chat live dengan user, ataupun nantinya jika saya login dengan role user akan live chat dengan admin. Nah, untuk admin muncul room chat, kalaupun bukan admin nantinya langsung ke halaman chat. Nah, di sini terdapat beberapa menu, yaitu history, terdapat filter tabs yang dapat memfilter laporan sesuai keinginan. Lalu ada menu laporan untuk pelapor mengadukan pengaduan, dan di sini terdapat beberapa kolom yang harus diisi. Dan di sini juga ada button previews yang berguna untuk menampilkan halaman jika pengguna merasa belum memasukkan nick ataupun nama ataupun kolom-kolom yang lain. Singkatnya, jika pengguna belum memenuhi semua kolom bisa ke previews. Dan di sini terdapat preview untuk melihat laporan yang sudah terisi atau belum. Lalu klik send untuk laporan terkirim ke admin. Ini untuk menu dashboard. Ini halaman untuk notifikasi. Dan di sini ada menu profile yang nantinya akan dapat mengedit profile. Setelah semuanya terisi, maka klik confirm. Lalu jika ingin keluar dari aplikasi, maka klik logout. Pada bagian beranda, kita disambut dengan logo Kabupaten Nganjuk dan nama instansi. Pada tentang kami berisi tentang website Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pada menu pertanyaan umum, masyarakat bisa membaca jawaban atas pertanyaan yang sering diajukan, seperti apa itu Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pada menu informasi menampilkan tentang update terbaru informasi dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pada menu kontak, masyarakat bisa menemukan informasi alamat kantor, nomor telepon, email, serta jam buka dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dan pada kontak juga terdapat maps yang mengarah langsung ke Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pada menu tim terdapat nama-nama dari tim pengembang aplikasi Sentra.
Pada download APK, masyarakat bisa mendownload aplikasi Mobile Sentra langsung dari halaman ini yang bisa langsung mengunduh file APK. Selanjutnya, ketika admin mengklik tombol login, kita masuk ke fitur login admin. Pada halaman login, admin cukup memasukkan alamat email dan kata sandi pada form yang telah disediakan. Setelah berhasil login, admin akan diarahkan ke halaman dashboard. Pada halaman dashboard, admin bisa melihat grafik yang menampilkan jumlah laporan yang telah selesai setiap tahun. Dan di bawah grafik terdapat beberapa kategori yang menampilkan jumlah laporan selesai berdasarkan jenis kasus. Di sini laporan-laporan yang masuk akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu laporan diproses dan laporan selesai. Pada bagian pertama adalah laporan diproses. Di sini, semua laporan yang statusnya masih dalam penanganan seperti diproses dan diterima. Pada halaman laporan diproses, admin dapat melihat detail laporan, waktu masuk, dan memilih action proses atau action selesai. Pada bagian kedua adalah laporan selesai. Pada menu laporan selesai menampilkan daftar laporan yang sudah selesai ditangani. Data pada menu laporan ini hanya bisa dibaca, dihapus, dan tidak dapat diedit. Sekarang kita masuk ke menu rekapan, salah satu fitur penting dalam web sentra yang digunakan untuk melihat seluruh laporan yang sudah berstatus selesai. Di halaman ini, admin bisa melihat daftar laporan yang telah selesai ditangani. Dan data pada halaman ini dapat diunduh dalam format Excel sebagai laporan arsip. Admin dapat memfilter unduhan melalui tanggal awal dan tanggal akhir. Selanjutnya kita masuk ke menu informasi. Di menu informasi, admin dapat membuat, mengedit, dan menghapus informasi yang akan ditampilkan. Untuk membuat informasi baru, admin memasukkan judul informasi, deskripsi informasi, dan mengupload gambar. Setelah itu klik simpan. Informasi yang telah dibuat dapat diedit jika ada perubahan. Dan jika informasi sudah kadaluarsa atau tidak relevan, admin dapat menghapus informasi tersebut. Informasi yang dibuat akan tampil secara otomatis di landing page website Sentra dan tampil otomatis di dashboard aplikasi Mobile Sentra. Selanjutnya kita masuk ke fitur notifikasi. Fitur notifikasi ini berada di bagian atas halaman, ditandai dengan icon lonceng. Pada notifikasi ini menampilkan pemberitahuan penting seperti laporan pengaduan yang baru masuk. Untuk menerima laporan, admin tinggal mengklik tombol terima pada notifikasi tersebut. Setelah menggunakan sistem informasi ini, admin disarankan untuk logout. Klik pada ikon profil di pojok kanan atas, lalu pilih menu opsi logout. Setelah admin mengklik tombol logout, admin akan keluar dari sistem dan kembali ke halaman landing page.